Undip 20 titik dong untuk mesin desalinasi 20 titik gitu. Kemudian itu kan banyak banget. Kemudian 4 provinsi. Satu sisi bisa menampung air rob masuk di mesin kita. Sisi lain industri nggak perlu mengambil air tanah. Halo pemirsa podcast RRI Semarang, kita jumpa lagi di podcast RRI Semarang bersama dengan saya Septiana Devi. Dan hari ini saya sudah kedatangan satu narasumber yang luar biasa yang rasanya kembali ke rumah karena beliau dulu sempat siaran juga di RRI Semarang. Kita akan sapa Profesor Dr. Suharnomo SE MSI. Halo Prof, selamat pagi. Pagi Mbak Devi. Selamat pagi. Biasanya saya melihat Prof itu di tayangan FYP TikTok bersama dengan mahasiswa-mahasiswa. Kali ini saya berhadapan langsung dengan Prof. Kabar sehat baik ya Prof ya? Alhamdulillah baik ya. Dan kalau saya lihat di FYP TikTok, pasti Prof selalu berpantun. Jadi izinkan saya untuk menyambut Prof dengan pantun pagi hari ini, boleh ya Prof ya? Dibantu cakepnya ya teman-teman ya yang ada di sini ya. Bawa rantang naik motor. Cakep. Isinya ikan teri. Cakep. Selamat datang Bapak Rektor. Yuk kita diskusi di podcast RRI. Oke, ini pantun yang saya siapkan sebelum tadi menunggu Prof datang ya. Satu minggu yang lalu. Iya, 1 minggu yang lalu. Saya tunggu balasannya ya Prof ya nanti ya. Oke, agak pressure Prof? Sekarang. Boleh sekarang, boleh nanti. Monggo. Sekarang aja. Silahkan Prof. Beli ikan teri di Karangayu. Cakep. Pendengar RRI, I love you. Kan pakai teri juga tadi. Iya, wah cakep ya. Ikan teri laris nih abis ini kayak Prof ya. Oke Prof, senang sekali kita bisa ngobrol-ngobrol berdiskusi dengan Prof Suharnomo hari ini. Dan kita mau diskusi terkait dengan tema yang sangat menarik. Undip bermartabat, undip bermanfaat. Ini kan memang satu tagline dari Universitas Diponegoro yang dibawa oleh Prof Suharnomo semasa Prof menjabat baru. Maksud dan implementasi dari tagline ini apa sih Prof? Ya, terima kasih. Ini tadi sudah dibilang Mbak Devi ya. Kayak pulang kembali ke RRI. Pulang ke rumah ya Prof ya? Karena saya pernah jadi penyiar RRI Universitaria tahun 90 sampai 95. Oh, saya belum lahir itu Prof. Tapi sudah jadi penyiar. Oke. Iya, lebih banyak kegiatan off air juga sih. Teman-teman mahasiswa di Kota Semarang. Kemudian kita jadi koordinatornya. Oh, oke. Selama 5 tahun siaran, sekarang aktif ya di dunia pendidikan dan sekarang kembali lagi. Rasanya gimana Prof? Ini menyapa pendengar-pendengar RRI? Iya, senang banget. Kemarin waktu dapat tawaran dari Bu Direktur kita, Bu Nurul Hasfi, ke RRI Pak. Oh, dengan senang hati. Saya bilang, wah itu tempat saya dulu itu. Iya, dan ingin kembali lagi siaran Prof untuk seterusnya. Setidaknya lumayan lah ketemu Mbak Devi. Gimana rasanya menggunakan headphone lagi, di depan mikrofon lagi? Iya, terus muter musik dulu. Iya, muter musik sendiri ya Prof ya. Menyenangkan ya Prof ya. Oke, tapi tidak kalah menyenangkannya ketika sekarang sudah menjadi rektor di Universitas Diponegoro. Universitas kebanggaan saya, makanya saya hari ini pakai jasnya mirip-mirip warnanya ya dengan alma mater Universitas Diponegoro. Prof, kalau dikatakan sesuai dengan tagline ya, undip bermartabat, undip bermanfaat. Ada istilah juga yang mengatakan kalau ilmuwan jangan hanya duduk nyaman di kampus saja. Apakah itu juga merupakan salah satu wujud undip hadir untuk masyarakat, Prof? Ya, jadi tanggal 29 April 2024 lalu saya dilantik. Kemudian saya sampaikan di teman-teman rekan-rekan wartawan. Hari ini kita memulai babak baru undip bermartabat, undip bermanfaat. Saat itu juga saya sampaikan tahun ini Undip nggak akan menaikkan UKT. Ya, itu kali pertama universitas di Indonesia bilang Undip tidak akan menaikkan UKT. Tahun lalu saya rasa kita masih gloomy ya, masih ekonomi kurang bagus. Saya rasa tidak layak juga, tidak pantas juga kalau kampus meskipun operasional tambah tinggi, tapi kita menaikkan UKT. Kayak nggak ada empati kepada masyarakat. Oleh karena itu kita yang pertama kali tidak ada UKT naik dan tidak ada SPI naik. Tapi
juga saya sampaikan bahwa mestinya kampus ini tidak hanya berhenti untuk melakukan penelitian hanya ada di laboratorium. Harusnya masyarakat mendapatkan manfaat. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Devi tadi bahwa kampus itu mestinya tidak kayak Menara Gading itu loh, yang kayak terlepas dari permasalahan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu nanti bisa saya sampaikan apa saja sih yang dibuat Undip di 1 tahun ini. Iya, apa saja yang sudah dibuat Undip selama 1 tahun ini. Tapi sebelum kita lanjutkan apa saja yang sudah dibuat Undip selama setahun ini, kita mau ucapkan juga selamat untuk Universitas Diponegoro karena ini masuk di ranking 4 nasional dan ranking 180 Asia. Luar biasa, Prof ya. Ini pasti kerja keras dari dosen dan juga mahasiswa semua ya, Prof ya? Iya, tentu. Jadi kita alhamdulillah di setahun sebelum ini Undip ini situsnya, websitenya diserbu judul. Oh oke. Sempat kena hack berarti ya? Kena backlink 270 juta. Wow. Judul. Jadi luar biasa. Makanya tahun lalu Undip itu ranking Webometric-nya itu 270. Kita pelan-pelan kok bisa gitu loh. Judul-judul itu nyerbunya Undip itu. Alhamdulillah. WR3 kita baru dan emang ahli di bidang itu, di bidang komputer informatika. Pelan-pelan kita sisir gitu ya. Satu hari bisa 5 juta. Akhirnya habis alhamdulillah. Langsung jadi top 4. Jadi top 4 ya. Di Webometric, kemudian di Simago Institution kita top 3 ya. Kita setelah UI, ITB, kemudian Undip. Di Elsevier juga kita top 3 untuk 2% intelektual global. Jadi saya rasa ya alhamdulillah ini kebanggaan Jawa Tengah. Kebanggaan Jawa Tengah ya. Dan ini juga selalu diberikan apresiasi tidak hanya untuk mahasiswanya saja, tapi dosen-dosen yang berprestasi juga ya, Prof ya. Iya, saya rasa yang berprestasi kita apresiasi, yang bekerja keras untuk Undip kita apresiasi. Kampusnya, fakultasnya, unitnya kita apresiasi, orang per orang juga kita apresiasi. Misalnya ada yang bisa menulis di Scopus Tier 1, Q1, dapat lumayan bagus. Jadi itu ya, selalu ada apresiasi ada. Yang nantinya akan membawa dosen-dosen juga lebih semangat lagi ya untuk bisa meneliti, kemudian juga mengajar mahasiswa dan terjun langsung ke masyarakat. Nah, kita penasaran apa saja sih Prof yang sudah teman-teman dosen lakukan, ilmuwan-ilmuwan lakukan untuk masyarakat agar tagline Undip bermanfaat itu terasa di masyarakat. Iya, jadi kemarin sore di Gradika kita diundang Pak Gubernur untuk MOU Undip dengan Provinsi Jawa Tengah. Yang paling pertama adalah kita memperkenalkan mesin desalinasi. Mesin yang bisa mengubah air payau, air laut menjadi air siap minum. Jadi di Pantura kita ini kan banyak yang kena rob ya, kena banjir, kena rob, kena air laut masuk, intrusi air laut. Nah, kita bisa membuat mesin. 2 tahun, 3 tahun yang lalu kita bekerjasama dengan Australian National University. Kemudian sekarang kita sudah bisa mandiri sendiri dan juga dengan teknologi panel surya. Jadi mesin kita desalinasi ini sudah work well ya, sudah proven. Kita sudah buat di Jepara 200.000 liter per hari. Kemudian di Demak, Denmark ya. Kemudian di Blora. Itu alhamdulillah bisa banyak membantu masyarakat. Di sana banyak penduduk kita, teman-teman kita yang tidak bisa, tidak bisa mandi dan minum. Jadi mesin desalinasi kita yang bisa mengubah air payung menjadi air siap minum ini benar-benar memiliki kualitas yang setara dengan yang dijual di pasaran itu gitu. Jadi bagus banget dan sangat higienis. Itu maka dengan teknologi plasma, teknologi ozon, Undip bisa banget lah gitu. Luar biasa keren ya. Pak Gubernur Lutfi sampaikan 35 hari saya menjabat akan diresmikan teknologinya Undip di Kota Pekalongan. Berarti nanti akan dipatenkan di Pekalongan salah satunya digunakan ya. Ya, nanti akhir bulan ini akan kita resmikan bersama Pak Gubernur.
Kemudian kemarin kita juga sangat merasa terapresiasi karena di pidatonya Pak Gubernur Lutfi disampaikan, Pak Rektor, teknologi Undip akan dipakai minimal dalam waktu dekat ini di 4 provinsi. Wih, tidak hanya di Jawa Tengah saja berarti. Di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, kemudian di Riau, kemudian di Banten. Ini baru 4 loh, tapi saya bilang pokoknya Jawa Tengah dulu, karena Undip ada di Jawa Tengah. Habis diresmikan boleh yang provinsi lain juga. Jadi kita merasa alhamdulillah kita banyak manfaatnya. Karena di pulau-pulau itu kan banyak sekali ya yang kesulitan air. Kemudian PLN kan jauh. Lah Undip kan bisa juga sekalian ada solar panel. Jadi airnya dapat, kemudian teknologinya ini dikendalikan disupport oleh teknologi energi dari matahari. Jadi 2 hal bisa kita dapat. Airnya kita dapat, air minum, air mandi. Kemudian yang kedua teknologinya juga nggak perlu pasang kabel jauh oleh PLN, tapi dari solar panel. Keren sekali ya. Ini kalau yang solar panel sudah dilakukan di Jawa Tengah di mana saja juga itu Pak? Jadi contohnya yang kayak di Jepara itu, Jepara, 100% itu teknologi dari panel surya. Kalau di kampus kita di Tembalang itu sekarang udah 80% lah. Menggunakan solar panel? Menggunakan solar panel. Jadi yang gedung-gedung baru hampir semuanya sudah 100% sudah solar panel. Wah, jadi pengen kuliah lagi saya Pak. Biar merasakan semua teknologi yang ada di Undip ya, yang pastinya juga dirasakan juga selain di masyarakat luar, dirasakan juga oleh mahasiswanya juga. Dan ini nanti kita tunggu juga ya inovasi-inovasi selanjutnya, karena tidak hanya inovasi terkait dengan air, kemudian tidak hanya terkait dengan listrik saja, tapi juga terkait, saya tertarik ini dengan pengadaan jamban terbang. Jamban terbang itu seperti apa? Nanti kita akan bahas ya pemirsa, tetaplah bersama kami, bersama dengan juga Prof. Suharmono, pastinya hanya di podcast RRI Semarang. Undip move forward with a new spirit and tagline, noble and valuable. This spirit must become the driving force behind all aspects of our Tridharma activities, academic, research, and community services. Noble reflects the spirit and commitment to always uphold the values of humanity. Versi ini memiliki masa yang lebih ringan dibandingkan versi yang sebelumnya. Dan kami sertai dengan teknologi Android untuk bisa mengubah pola gerakan yang akan digunakan oleh pasien. We are determined to become a world-class university, to be part of global epistemic community that continues to carry out reproduction of knowledge for the future of humanity. Terkait tantangan global, keuangan yang stabil diharapkan keuangan domestik juga tetap solid. Valuable signifies our unwavering commitment to remain connected with societal challenges. Ini air laut, ini air dari mesin desalinasi siap minum. We strive to consistently be a proactive agent of change
delivering solutions for the various problems of the nation. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, kami siap menyehatkan masyarakat dan memasyarakatkan kesehatan. We are determined that Universitas Diponegoro will continue to strengthen its competitiveness on the international stage, fulfilling its vision as a world-class university by producing exceptional and highly skilled graduates. The first university is from Indonesia, Diponegoro University. With a new spirit and tagline, noble and valuable, we are confident Undip can make a meaningful contribution to local and global communities. Undip Bermartabat, bermanfaat. Kita kembali lagi di podcast RRI Semarang edisi spesial bersama dengan Universitas Diponegoro Semarang dan masih bersama dengan Rektor Kebanggaan mahasiswa Undip dan juga dosen-dosen Undip bersama Profesor Dr. Suharnomo. Dan tadi menarik sekali obrolannya, Undip sudah banyak berkontribusi untuk masyarakat, tapi tadi baru dua, air dan juga listrik. Tadi kita sempat bahas yang namanya jamban terbang. Nah ini menarik ini Pak, biasanya yang terbang itu kan burung gitu ya, ayam atau ikan nila terbang gitu. Ini jamban terbang, apa itu Pak? Iya, ini kerjasama dengan alumni kita, Pak Dr. Budi, namanya Budi Jamban. Oh, karena mengurus jamban. Iya, alumni FK Undip. Iya. Jadi kita buat juga test the water-nya ada di Tugu Pangkalan di Denmark tadi ya. Di Demak. Di Demak ya, di Sayung ya. Iya. Jadi daerah itu kena rob terus dan robnya makin tinggi. 2 tahun sekali itu kira-kira 70 cm. Oh. Aduh, ngeri banget kan. Iya. Jadi desain jamban terbang ini naik terus muter, yang itu bisa ditambahin terus atasnya. Jadi namanya makanya terbang karena makin tinggi makin di atas. Makin tinggi. Tapi itu sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat karena hampir 2 tahun sekali itu naik. Udah airnya udah naik banget. Iya. Problemnya adalah kalau jamban biasa itu harus dibongkar total. Repot banget. Kena air terus, terkejar oleh air. Nah, karena di daerah-daerah yang kena rob itu ya seperti itu situasinya, makanya ada namanya jamban terbang. Jadi trap-trap gitu ya. Oke. Jadi di atasnya itu punya potensi untuk dinaikkan lagi, dinaikkan lagi karena tinggi banget. Jadi kayak terbang. Iya, padahal nggak tinggi. Nanti udah 2 tahun aja sudah mulai deket lagi, nanti tambahin lagi dan lain sebagainya. Teknologi yang sangat sederhana, sangat murah. Kita membuat di sana sebagai solusi ya, karena bahaya banget kalau ada yang, mohon maaf ya, buang air besar di tempat-tempat yang air mengalir atau air yang apalagi tidak mengalir. Wah, itu ngeri bakterinya katanya ya. Kata Dokter Budi itu kan miliaran ya, ratusan miliar. Dan ini potensi untuk sakit perut dan ternyata ada korelasinya juga dengan stunting dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ini juga saya rasa satu solusi. Sanitasi itu penting banget. Jadi di Demak itu kita membuat mesin desalinasi, kemudian kita juga ajak teman-teman FK dan FKM, kedokteran dan kesehatan masyarakat untuk ngurusi stunting, kemudian juga membuat jamban terbang tadi, kemudian sekarang sedang grand map untuk gimana sih mengubah pola hidup dari petani. Tahun 2014 daerah-daerah Sayong itu masih daerah pertanian. Nah sekarang sudah jadi laut semua. Sudah tidak terlihat itu sudah ya. Terlihat sawah-sawah
petak-petak sawahnya. Iya, kebetulan saya termasuk hobi ke sana. Hampir tiap seminggu sekali saya ke sana. Oke, iya. Lihat ngerasain lah kayak apa, dan teknologi Undip semoga ada transfer of technology ya, ada yang bisa ngerawat dari teman-teman yang ada di desa tersebut. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada yang bisa ngerawat sehingga Undip nggak harus di situ terus gitu. Karena ini kan Pak Gubernur minta Undip 20 titik dong untuk mesin desalinasi, 20 titik gitu. Kemudian itu kan banyak banget. Kemudian 4 provinsi. Nanti kalau kita tidak banyak mendidik dosen muda dan teman-teman yang senior mahasiswa, kita akan kerepotan. Oleh karena itu ya itu tadi, bahwa untuk mesin desalinasi, jamban terbang dan lain sebagainya, kita mendidik sebagian melalui KKN tematik. Iya, karena kemarin kita juga dapat penghargaan BKKBN juara 1 untuk program mahasiswa dan dosen penanganan stunting di Jawa Tengah. Wah, luar biasa. Iya, ada di 10 kabupaten. Itu terbagus di Indonesia kata BKKBN. Iya, bukan kata BKKBN dong, sudah terbukti berarti itu ya Prof ya, kalau sudah dapat penghargaan ya. Berarti memang betul-betul kalau KKN dinilai cuman kuliah, kerja, tidak ada kontribusinya di lapangan di desa-desa, tapi nyatanya Undip ada. Sekarang kita mulai tematik ya, misalnya ada di daerah tentang stunting, kemudian ada yang benar-benar sanitasi. Intinya adalah yang paling utama apa gitu. Kemudian di daerah-daerah lain juga UMKM, digitalisasi UMKM dan lain sebagainya. Kita mulai fokus pada apa sih masalah utama yang ada di masyarakat. Cara memetakan per wilayah dengan permasalahan berbeda-bedanya seperti apa itu, Prof? Ya kebetulan kan biasanya ada tim pendahulu ya. Kita ketemu dulu dengan Bapeda setempat, kemudian peta awal sudah ada. Biasanya dari beliau-beliau itu sudah tahu, daerah A itu kuat di apanya, ada potensinya apa. Kemudian kita terjunkan teman-teman dosen, kemudian mahasiswa, koordinator lapangan, datang ke sana awal, jauh sebelum teman-teman mahasiswa yang lain datang rame-rame, sehingga udah sedikit terpetakan di depan bahwa daerah tertentu itu potensinya apa yang bisa dikembangkan. Kemudian nanti kita ke sana lebih fokus pada hal-hal tersebut. Dan selain memetakan daerah-daerah yang rawan, Undip ini juga peduli akan teman-teman difabel, teman-teman disabilitas, yaitu menunjukkan kalau mereka juga layak untuk bisa beraktivitas seperti kita-kita yang tidak berkekurangan ini ya Prof ya. Apa yang sudah Undip berikan untuk teman-teman disabilitas, Prof? Alhamdulillah Undip sekarang sudah memiliki unit sendiri ya yang ngurus tentang hal tersebut. Artinya dari awal Undip tidak relaktan untuk menerima teman-teman difabel. Di mahasiswa juga kita sangat sangat welcome untuk hal-hal yang kecuali ada syarat-syarat yang sangat tertentu ya. Misalnya di FK mungkin harus bisa seluruhnya bagus dan lain sebagainya. Tetapi secara umum overall kita sangat terbuka. Kemudian yang paling utama kita memiliki unit tersendiri yang ngurus hal tersebut di bagian kemahasiswaan. Dan yang lain, saya rasa hampir semua fasilitas Undip sekarang accessible untuk teman-teman yang disabilitas. Sudah bisa diakses. Berarti inklusi ya, Prof ya. Sudah bisa bersama dengan teman-teman pada umumnya, teman-teman difabel. Karena untuk pembelajarannya juga tidak ada perbedaan ya, Prof? Tidak ada. Artinya kalau ada yang perlu pendampingan juga saya rasa kita sudah terbiasa juga. Baik. Dan selain itu juga terkait dengan teman-teman difabel, para dosen-dosen dari Undip dan juga mungkin teman-teman mahasiswa membuat satu karya tangan bionik yang bisa membantu untuk teman-teman difabel beraktivitas. Ini gimana ceritanya, Prof? Iya, saya rasa tadi juga bagian dari penelitian Prof. Rifki Ismail ya. Itu sekarang udah proven banget dipakai terutama di Angkatan Laut, di rumah sakit di Surabaya, Angkatan Laut, dan sekarang kayaknya sudah menyebar di seluruh Indonesia. Jadi tangan ini didesain bagus sekali dengan teknologi yang sekarang banget gitu ya, dan jauh lebih murah dari produk-produk sejenis. Jadi tangan bionik ini saya rasa menjadi kebanggaan kita. Artinya hal-hal yang relate dengan produk yang selama ini hanya sampai pada lab saja, dan sekarang bisa implemented
bisa dipakai di masyarakat. Oke. Saya rasa itu luar biasa sekali. Dan itu sudah nyebar di banyak tempat dan sekarang juga kayaknya sudah mulai kerjasama dengan industri untuk bikin lebih massal, dan lebih terjangkau oleh masyarakat. Itu bisa apa saja Prof untuk geraknya? Semua hal kayaknya sudah kayak menggenggam gitu biasa. bisa. Apalagi menggenggam gelas saja ada. Bisa ya. Iya, bisa banyak hal. Iya, ada kok nanti bisa searching di Undip. Tangannya Undip ini, tangan bioniknya Undip. Tangan bionik Undip ya, yang sudah bisa dirasakan oleh masyarakat banyak ya. Oke, untuk produksi massalnya tahun ini kah? Sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Oke. Berarti bisa dipasarkan dengan itu tadi harganya terjangkau. Lebih bagus dan lebih affordable ya. Dibandingkan produk sejenis dari luar. Pasti ini sangat-sangat membantu teman-teman kita yang difabel ya Prof ya untuk bisa beraktivitas ya. Karena kemarin saya lihat ada videonya juga Pak Polisi pun juga pakai tentara juga ya. Dan orang-orang yang mohon maaf ada kecelakaan kerja di industri banyak juga yang pakai produk dari kita. Jadi ini kebanggaan dari Undip juga. Itu adalah salah satu contoh juga kebermanfaatan teman-teman dari Undip ini ya untuk bisa mengembangkan inovasi, salah satunya adalah tangan bionik. Nah, selain itu kalau di dunia pertanian ada yang namanya horticultura plasma agriculture. Nah, itu apa lagi tuh Prof? Kok banyak sekali ya Prof ya? Iya. Jadi ada produk dari Profesor Muhammad Nur ya. Problem di kita itu kan kalau lagi panen harga turun, kemudian kadang-kala petani jadi marah karena kalau pas lagi nggak ada kayak cabai bisa 100.000 per kilo, tapi pas panen raya tiba-tiba harganya jatuh 5.000, 3.000 dan lain sebagainya, jadi nggak cocok ya dalam bahasa Jermannya itu. Nggak cocok ya Prof ya. Antara pupuk, tenaga kerja dengan hasilnya. Nah, teknologi dari Prof Nur ini, plasma ozon ini bisa memperpanjang usia cabai misalnya. Tidak hanya cabai sih, ada kol dan lain sebagainya. Dari 3 hari menjadi 3 sampai 6 bulan. Lebih panjang usianya. Panjang banget. Jadi ini bisa didesain kalau pas semua panen raya ini di hold dulu aja. Ya, biar pasar tidak terlalu berlebih produknya. Kalau terlalu banyak supply kan ya hukum alam ya. Demandnya nggak terlalu banyak ya pasti akan turun. Nah, ini ditahan dulu sampai masanya dikeluarkan saat masyarakat membutuhkan. Jadi ini juga daya tawar dari petani sehingga petani tidak dirugikan. Nah, teknologi ini oleh Prof Nur sudah banyak berkembang. Sekarang sudah ada di 12 titik di kaki Gunung Sindoro Sumbing ya, terutama di daerah-daerah sana ya. Temanggung, Magelang, kemudian Wonosobo, Klaten dan lain sebagainya. Saya rasa sudah mulai banyak digunakan. Termasuk juga di Asahan di Sumatera Utara juga pakai teknologinya dari Prof Nur ini. Intinya adalah kalau petani tidak ditolong dengan teknologi, rasanya sampai kapanpun akan seperti ini. Artinya panen raya harga jatuh, pas nggak ada produk, ya harga tinggi banget dan membebani masyarakat. Nah, ini menjaga keseimbangan biar produknya bisa dibeli dengan harga yang wajar. Kemudian juga masyarakat tidak terbebani dengan harga yang sangat tinggi. Tapi dengan kualitasnya seperti apa Prof? Apakah sudah bisa menembus pasar-pasar modern juga? Jauh lebih bagus. Karena teknologi ini berani menjamin bahwa virus, bakteri dan sebagainya nyaris 100% free. Jadi itu teknologi kayak ada alat yang sudah diisi oleh ozon. Ada air, kemudian produk-produk ini dimasukkan, kemudian sudah ditiriskan, sudah. Dan itu tahannya bisa sangat panjang. 3-6 bulan itu tadi ya. Wah, luar biasa ya. Ini memang teman-teman dosen dari Undip ini luar biasa ya. Tidak hanya itu tadi ya Prof ya, tidak hanya duduk di kampus saja, tapi juga turun ke masyarakat memetakan permasalahan-permasalahan juga. Nanti kita akan bahas juga terkait dengan ada inovasi dari Undip ya, robot untuk membantu penyelamat korban bencana. Karena kita tahu khususnya di Jawa Tengah ini merupakan daerah-daerah yang rawan bencana banyak ya Prof ya. Nah, seperti apa robot penyelamat rawan bencana itu nanti kita akan bahas lagi selengkapnya tentunya dalam podcast RRI Semarang. RRI Digital dengan tampilan baru,
berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kita kembali lagi pemirsa di podcast RRI Semarang bersama dengan Universitas Diponegoro Semarang, dan kita masih bersama dengan Prof. Suharnomo ya. Tadi kita sudah ngobrol banyak sekali, ternyata inovasi-inovasi yang sudah diberikan Undip untuk masyarakat diimplementasikan secara nyata, bahkan sudah banyak yang diproduksi massal. Apa kabar dengan robot penyelamat korban bencana? Kita tahu ya Prof ya, di Jawa Tengah ini beberapa wilayah memang rentan bencana. Gak usah jauh-jauh, Semarang aja hobinya banjir ya Prof ya. Nah ini robot untuk penyelamat korban bencana ini seperti apa Prof? Dan bencana apa saja yang bisa ditolong dengan robot ini? Ini teknologi baru ya. Kemarin dibahas di salah satu mass media besar di Jakarta, headline banget. Ini karya Pak Muhammad Arianto dari teknik mesin Undip dengan dosen-dosennya di Nagoya University di Jepang. Saya rasa ini prototipe yang sudah jalan, tinggal nanti mudah-mudahan implemented di masyarakat beneran. Jadi ini dapat perhatian luar biasa secara internasional dan banyak dibahas di Q1 ya, kalau ini tier 1 ya di dunia ilmiah. Ini keren banget. Mudah-mudahan nanti teknologi ini bisa banyak membantu kita yang tadi Mbak Dewi sampaikan ya. Kita banyak rawan bencana dan banyak hal-hal yang tidak bisa terjangkau oleh manusia. Dan ini teknologi ini bisa scanning awal untuk melihat, mengamati secara lebih jelas apa yang terjadi di sana. Sekali lagi ini karena topografi dan lain sebagainya Indonesia ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama teknologi dari Mas Muhammad Arianto ini bisa benar-benar kita pakai. Ini sekarang skala labnya, prototipenya udah jalan sih, sudah bagus dan sekali lagi dapat apresiasi yang bagus banget dari dunia internasional. Mudah-mudahan bisa segera kita pakai beneran di Indonesia. Ya, contohnya untuk bencana apa Prof yang kemarin prototipenya itu? Untuk semua bencana alam. Jadi intinya adalah teknologi ini bisa mencari informasi awal. Iya. Dengan teknologi yang kayak apa ya? Crowd itu apa sih bahasa Jawanya? Kecoa? Iya. Iya. Karena saya jadi dia merambatnya itu bisa mengikuti kontur topografi gitu. Karena hampir nggak mungkin ya bisa dikejar oleh mobil meskipun mobilnya high wheel gitu ya. Tapi kalau dengan teknologi ini kan bisa menjangkau lebih berarti jauh. Kecil? Bisa, iya kecil. Iya, tapi dia bisa benar-benar mengamati apa yang sedang terjadi. Gitu. Sekali lagi itu bisa mengikuti kontur wilayah yang sedang terjadi bencana. Wow, menarik ya. Semoga itu beneran bisa jadi dikembangkan ya Prof ya. Iya. Kita kan nggak sedang berdoa untuk ada bencana ya. Iya, harapannya sih. Tapi kalau pas ada mudah-mudahan teknologi bisa membantu mitigasinya. Iya. Harapannya seperti itu ya Prof ya. Dan kalau berbicara soal bencana, ini kan banyak sekali sekarang karena adanya penggundulan hutan, kurangnya penghijauan dan lain-lain. Itu kan sangat-sangat disayangkan. Mungkin dari Undip sendiri Prof bisa memulai dari lingkup kecil Undip untuk bisa melakukan penghijauan. Seperti apa implementasi di kampus? Jadi sekalian nyambung, kemarin juga ingin kami sampaikan ya ke Pak Lutfi, Pak Gubernur, juga nanti Ibu Agustina dari kota, kenapa kita tidak membuat mesin desalinasi yang besar, sehingga satu sisi bisa menampung air rob masuk di mesin kita, sisi lain industri nggak perlu mengambil air tanah terlalu dalam, pasti akan terjadi penurunan tanah karena terjadi intrusi dari air laut. Itu salah satu yang ingin kita benar-benar jadi masalkan di titik-titik misalnya di Semarang Utara atau di Demak tadi di depan Polytron yang pasti itu banjirnya kayak gitu ya. Itu dua sisi kita ingin betul-betul ikut membantu mengatasi ya, memberikan solusi, yaitu tadi
air tanahnya stop, industri beli aja dari pemerintah kota atau provinsi. Teknologinya dari Undip gitu loh. Sehingga air-air dari yang menyerbu, air rob itu benar-benar kita bisa olah jadi air siap minum. Tapi sisi lain juga industri nggak perlu lagi ngambil air tanah. Karena air tanah yang luar biasa besar yang disedot oleh industri. Kebutuhan industrinya besar. Pasti akan terjadi penurunan tanah, itu otomatis lah. Kalau itu di stop, kemudian kita pakai air permukaan, saya rasa itu bisa jadi solusi dua-duanya. Mudah-mudahan demikian. Pikiran kita, logic of thinkingnya itu masuk kan, bahwa air ropnya kenapa nggak masuk aja, diolah, karena lebih-lebih kan, lebih-lebih banget kan, diolah di kita, jadi air yang sangat bagus. Sisi lain stop penggunaan air tanah. Nah itu yang kita ingin sampaikan ke pemerintah kota dan provinsi. Berarti belum sempat dikomunikasikan. Iya, ini kan 20 titik itu kan tetap skala kecil ya. Meskipun kecilnya cukup besar juga ya. Kalau 200.000 liter itu cukup gede juga. Artinya satu dusun, satu desa masuk lah gitu ya. Kalau 20 titik dengan kita udah punya 23 titik nanti sebentar lagi. Yang udah proven kan ini 3, satu lagi akan kita resmikan minggu depan di Kota Pekalongan. Tapi intinya adalah kita ingin sebuah mesin massal seperti yang ada di Jeddah di Saudi Arabia gitu loh. Bahwa warga Indonesia bisa kok, akademisi Indonesia bisa gitu. Tidak hanya Arab Saudi atau Singapura ya. Kita bisa. Mudah-mudahan nanti kita bisa kerjasama dengan pemerintah lebih massal. Kemudian tadi yang Mbak Devi sampaikan, Undip alhamdulillah sudah 5 tahun berturut-turut ya, jadi juara 2 Green Metric. Wih, Green Metric, jadi adem dong Pak kalau Undip ya Pak ya? Iya, artinya adalah ada 5 titik, mulai dari gedung, kemudian waste management, manajemen sampah, pengelolaan energi dan lain sebagainya, kita sudah sangat oke lah. Penyelenggaranya UI, Undip juara 2, juara satunya UI. Sudah 5 kali nih, jadi lebih dari kuatrik ini juara. Apa yang bisa dilihat dari Undip? Undip sekarang bolamnya aja udah milik sendiri gitu. Jadi kita produksi bolam ya, lampu LED itu udah kita punya. 80% sudah pakai energi saving ya, sudah hemat energi. Kemudian tadi juga kita sudah memulai untuk hampir teknologi dari banyak gedung menggunakan solar panel. Kemudian waste manajemennya juga kita sedang kembangkan untuk internal kita dulu ya. Dari teknologi Prof Didi itu bisa mengolah sampah plastik menjadi energi. Sudah proven untuk 100 kilo sudah bisa. Dan sekarang ini untuk babat-babat rumput yang ada di Undip hampir semuanya sudah menggunakan teknologi kita. Artinya solar yang dihasilkan dari itu sudah plastik dari plastik, sampah plastik. Itu plastik apa yang digunakan? Semua plastik yang ada. Semua bisa? Bisa masuk. Kita malah sekarang butuh banyak plastik. Jadi ini buat pemirsa kalau mau ini ya, mau buang plastiknya kemana, kasih aja di Undip ya. Misalnya di perpustakaan kita sudah berdiri besar sekali itu kayak ATM. Jadi botol-botol merek tertentu itu mau ini itu bisa dimasukkan. Itu dihargai 1 botol Rp500. Wih, mantap itu Bro. Kalau banyak kan lumayan untuk anak kos ya. Iya betul, Rp500. Kemudian kita juga bekerjasama dengan perbankan. Salah satu bank, sebut aja nggak mau biar seru, BSI. Jadi ini adalah plastik kita masukkan, botol minum kita masukkan, itu tiba-tiba udah muncul di situ. Rp500, 1.500 nanti masuk di rekening kita. Jadi teman-teman di Undip sekarang rame banget di perpustakaan Undip di Tembalang itu banyak sekali yang bawa-bawa dari rumah dalam skala yang cukup besar. Dalam arti ini beneran loh, Undip bekerjasama dengan pihak luar dan juga perbankan untuk action nyata. Bahwa kalau ini tidak bisa diurai, anak cucu kita akan repot. Oleh karena itu, selain tadi teknologi dari Prof Didi bisa mengubah plastik menjadi solar yang bisa menjadi energi. Yang kedua adalah kita juga menjadi penampungan dari plastik-plastik yang ada. Ya, Tapi ini bagus loh, Prof. Berarti kan anak kos kan sering ya
sampah-sampah yang ada di kosan, botol-botol mineral kan sering banget itu Prof ya. Jadi mereka gunakan itu untuk eman-eman. Iya. Jadi ini gaya hidup selain ya apa ya, kita peduli sama lingkungan tapi juga menghasilkan. Iya, betul, setuju ya. Ini solutif banget lah. Iya. Oke. Kemudian ada lagi Prof pengembangan-pengembangan di Undip lainnya? Ya, intinya adalah hampir semua bidang kita ingin Undip ini sekali lagi tidak menara gading. Undip ingin hadir di ranah publik, ingin Undip ini terus berkontribusi di dunia sosial, ekonomi, hukum, kemudian di teknologi. Kita ingin pemerintah Jawa Tengah ini terbantu oleh kita. Kita tahu bahwa 3,7 juta penduduk miskin itu ada di Jawa Tengah, juara 3 nasional. Saya rasa harusnya kalau kampus ikut bergerak, mudah-mudahan ya Jawa Tengah harusnya tidak juara 3 lah, juara belakang lah. Ya, kenapa ada banyak kampus di sini? Siapa sih orang miskin? Orang miskin adalah yang pengeluaran per bulannya 500.000 per bulan, more less-nya gitu lah. Kalau kita punya 1 juta aja sudah dianggap tidak miskin. Itu aja jumlahnya masih 3,7 juta. Banyak betul. Kalau bisa, mungkin kita bisa banyak lakukan sesuatu. Undip juga ada free scholarship, beasiswa benar-benar gratis di teknologi dan bisnis perikanan kelautan di Jepara, kemudian S1 agrobisnis di Batang. Ini benar-benar gratis dari makan, minum, tuition fee, kemudian asrama, benar-benar gratis. Kita bayangin gini, kalau Undip bisa setiap tahun ambil 120 mahasiswa, mungkin teman-teman UNES, UNS, UNSUD, UNWAHAS, UNIKAN dan saya ambil semua 50, 100 dan lain sebagainya, itu betapa banyak hal yang bisa kita lakukan. Selain Undip ini harus menerima minimal 20% mahasiswa harus bidik misi. Pinter tetapi tidak beruntung secara ekonomi. 20% kalau Undip itu intake-nya setiap tahun 10.000, itu minimal sudah 2.500 itu bidik misi. Luar biasa besar. Ditambah sekitar 120 yang benar-benar itu CSR-nya Undip lah. Biar Undip itu berkah, bermartabat. Jadi kita empati pada masyarakat dan kita ingin bekerja dengan pemerintah provinsi untuk yuk bareng-bareng mengentaskan kemiskinan yang ada di masyarakat. Salah satunya lewat pendidikan. Lewat pendidikan. Iya, dan kabarnya ada beasiswa untuk tahfidz juga, Prof. Oh iya, iya. Jadi kita ada SBUB namanya, itu mulai dari seni, kemudian dari golf, kemudian dari yang bisa olahraga, tahfidz juga ya. Tahfidz juga yang memiliki 20 juz bisa daftar di Undip dan cukup banyak yang sudah diterima. Tapi teman-teman rekan-rekan yang aktif di gereja juga ada fasilitas yang sama. Jadi Undip ini sangat inklusif untuk semua latar belakang yang memiliki prestasi, agama, olahraga, seni, apapun bisa daftar di Undip. Tahun kemarin, tahun 2024, SNBP kita nomor 2 se-Indonesia. Wow, peminatnya berarti banyak sekali itu Prof ya. SNBP nomor 1. Tapi mudah-mudahan orang berkompetisi karena alhamdulillah Undip ini dibandingkan kampus lain yang memiliki kualitas sama, saya rasa paling murah lah. Karena sejak awal Prof sudah berkomitmen ya, tidak menaikkan UKT dan juga SPI ya. Prof, yang terakhir harapan untuk Civitas Akademika Undip agar bisa mempertahankan tagline Undip bermartabat, Undip bermanfaat. Prof, silakan. Kita jangan berhenti kalau membuat tulisan ilmiah, jangan terlalu bangga untuk menjadi guru besar saja. Penting nggak? Penting banget untuk achievement pribadi dan Undip itu sendiri. Tapi jangan berhenti di situ. Setelah jadi guru besar, jangan berhenti. Yuk memikirkan masyarakat, kemudian tulisan-tulisan ilmiah yang ada di jurnal Scopus, jurnal internasional ini jangan hanya bisa dinikmati untuk kenaikan pangkat. Tetapi untuk apa? Bisa nggak masyarakat mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita punya? Karena agama mengajarkan sebaik-baik orang adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Sama juga sebaik-baiknya institusi adalah yang paling banyak manfaatnya untuk rakyat. Wih, luar biasa ya. Itu ya, jadi kalau kita datang ke beberapa wilayah di Jawa Tengah, kemudian menikmati air dari desalinasi tadi ya, harus disebarkan di media sosial dong Prof ya. Bangga gitu ya dengan produk-produk dari Undip, begitu pula dengan produk-produk unggulan yang lainnya. Baik, kita dukung terus Prof untuk inovasi-inovasi dari Undip dan kita juga mengucapkan terima kasih
kasih ya atas kontribusi Universitas Diponegoro khususnya untuk Jawa Tengah membantu segala permasalahan masyarakat. Kita tunggu inovasi lainnya Prof ya. Terima kasih Mbak Devi, terima kasih RRI. Iya, mau siaran lagi Prof? Aman. Oke, ini baru episode pertama berarti untuk podcast RRI Semarang dan juga Universitas Diponegoro. Kita tunggu nanti episode berikutnya bersama dengan Prof Suharnomo, karena Prof Suharnomo kayaknya sudah nggak sabar untuk bisa berdiskusi, berdialog lagi. Mungkin bisa gantian nanti kita Prof yang wawancara bersama dengan teman-teman mahasiswa. Kita undang juga ya Prof nanti untuk bisa hadir di sini. Sekali lagi terima kasih Prof Suharnomo. Sehat selalu. Boleh ditutup dengan lagu Prof? Prof kan suka nyanyi. Gak usah, nanti kesempatan lain aja. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Prof, dan terima kasih juga untuk pendengar podcast RRI Semarang dan juga pemirsa podcast RRI Semarang. Kita tunggu juga dan dukung bersama untuk inovasi-inovasi lainnya dari Universitas Diponegoro Semarang agar mewujudkan tagline Undip bermartabat, Undip bermanfaat. Saya Septiana Devi undur diri, Prof Suharnomo juga undur diri. Sampai jumpa.